Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini kitab yang mengantarkan kita untuk memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentu secara umum. Dan Syekhul Islam tidak menjelaskan akidah Ahlussunnah secara keseluruhan, tetapi beliau pilih-pilih sesuatu yang sangat penting untuk beliau jelaskan. Sehingga ketika beliau menjelaskan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak menjelaskan rububiyah, tidak menjelaskan uluhiyah, tapi beliau pada fokus pada pembahasan tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang menjadi banyak permasalahan di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak orang mereka tersesat ini dari kesalahan memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang dalam pembicaraan, yakni perkataan beliau wa minal imani billah, itu di antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih, yaitu mengimani apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya. Wa bima wasafahu bi rasuluh sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang Nabi sifatkan tentang Allah SWT di dalam ini hadis-hadis beliau. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua nama dan sifat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Allah jelaskan dalam sunnah Nabi, min ghairi tahrifin, tanpa melakukan tahrif, wala ta'tilin, dan tanpa melakukan ta'til, penolakan, wa min ghairi takyifin, tanpa menanyakan atau menggambarkan bagaimananya, wala tamthilin, dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa tanpa ini semuanya? Ya karena begitulah Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita, tanpa melakukan penyimpangan, karena penyimpangan merupakan sifatnya ahlul hawa, sifatnya orang mereka mengekor kepada hawa nafsunya, sifatnya orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah-tengah umat ini pun telah terjadi tahrif, penyimpangan-penyimpangan, baik tahrif terhadap asma wa sifat khususnya, maupun tahrif terhadap agama ini secara umum, sebagaimana orang Yahudi telah melakukan tahrif, yuharrifun al-kalima an mawadhi'ih. Ini mereka melakukan penyimpangan terhadap agama mereka, sehingga rusaklah agama yang mereka bawa. Wala ta'tilin, dan tanpa melakukan penolakan. Bagaimana kita menolak sedangkan Allah dan Rasulnya menetapkan tentang Allah dan tentang sifat Allah, yang tentu Allah lebih tahu tentang dirinya dan Nabi lebih tahu tentang Allah SWT. Bagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan sifat-sifat Allah, lalu kita melakukan penolakan. Antum a'lamu amillah, apa memangnya kamu lebih tahu dibandingkan dengan Allah SWT? Wa min ghairi takyifin, dan patak takyif, tanpa menggambarkan bagaimananya. Karena sungguhnya kita tidak akan bisa menggambarkan sesuatu kecuali yang pertama melihat barangnya, kedua melihat yang serupa, ketiga yaitu mendapatkan info dari orang thiqah. Tiga-tiganya kita tidak mendapatkannya. Kita tidak melihat Allah, tidak melihat yang serupa dengan Allah, tidak mendapatkan info yang akurat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menetapkan tanpa melakukan ini takyif wala tamthil, dan tidak pula melakukan tamthil, penyerupaan Allah dengan makhluk. Bal yu'minuna bi anna Allah Subhanahu wa taala, bahkan Ahlussunnah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu seperti dalam ayat, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun, sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Para pemirsa, perlu kita lebih tegaskan lagi di sini. Ayat ini adalah di antara yang digunakan oleh Ahlussunnah untuk menjelaskan kaidah besar berkaitan dengan mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada kalimat laisa kamitslihi syai', ini adalah penafian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan
keserupaan antara Allah dengan apapun dan siapapun. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah tidak serupa dengan apapun. Ini adalah disebut ulama dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah, sifat yang ditiadakan, sifat yang ditolak oleh Allah Ta'ala. Wa huwas sami'ul basir, dan sedangkan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Sebelum Allah menetapkan nama Allah, sifat Allah, maka Allah memberikan pendahuluan dulu, Allah tidak serupa dengan apapun. Sehingga nanti kalau ketika Allah menetapkan nama-namanya, maka nama-nama atau sifat-sifat Allah itu sama sekali tidak serupa dengan apa yang ada pada makhluk. Wa huwa sami'ul basir, ini adalah sifat subutiyah. Ini penetapan. Kemudian kaidahnya para ulama menjelaskan, kalau peniadaan, penolakan itu secara umum Allah lakukan dengan global, dengan mujmal. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Ini Allah tiadakan global. Dan ini merupakan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Kamu tidak serupa dengan siapapun. Ini artinya menunjukkan sifat kesempurnaan yang disebut yang tersebut. Kalau Anda bilang kepada seorang raja, wahai sang raja, Anda tidak serupa dengan siapapun, atau tidak ada seorang pun yang menyerupai Anda, sehingga ini merupakan pujian, meniadakan sifat negatif secara umum, sehingga di balik itu adalah kesempurnaan yang dipuji dengan sifat ditiadakan sifat negatif tadi secara umum. Akan tetapi terkadang sifat salbiyah ini didatangkan Allah dengan rinci, secara rinci. Asalnya dalam menafikan sifat-sifat yang negatif, maka Allah nafikan dengan global. Laisa kamitslihi syai'un. Kemudian walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa sama sekali dengan Allah. Tidak ada yang standing dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lau samian, apa memangnya ada yang serupa dengan Allah Ta'ala? Ini adalah global semuanya. Dan ini untuk menunjukkan tentang kesempurnaan Allah, yang Allah terbebas dari segala bentuk cacat, celah, aib yang akan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi terkadang sifat salbiyah ini datang dalam keadaan rinci. Dalam keadaan rinci. Contoh umpamanya Allah mengatakan wala yatlimu rabbuka ahadan. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah zalim kepada siapapun. Allah meniadakan sifat zalim. Ini rinci. Asalnya Allah meniadakan sifat yang negatif, yang buruk itu global. Tapi ini datang dalam perincian. Di balik perincian ini untuk menetapkan sifat yang sempurna, yaitu menunjukkan tentang keadilan Allah yang sempurna. Keadilan Allah yang maha sempurna, yang keadilannya adalah keadilan yang sempurna. Contoh lagi diantaranya Allah mengatakan, yaitu walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma massana bil lughub. Dialah Allah yang telah menciptakan, Dia Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Lalu Allah katakan, dan Allah tidak terserang capek, tidak serang, ya ini lelah. Inilah rinci. Datang dengan ini bentuk perincian. Di sini untuk menunjukkan tentang kesempurnaan kekuatan Allah Ta'ala. Kesempurnaan kekuatan Allah Ta'ala. Kesempurnaan ini bahwasanya Allah tidak diserang capek. Artinya Allah sempurna, kekuatan yang tidak ada kelelahannya, tidak terhinggapi kelelahan, capek. Juga datanya sifat salbiyah ini selain untuk menepis anggapan sangkaan yang buruk tentang Allah, yang Allah capek, kemudian yaitu prasangka-prasangka yang buruk seperti itu, maka juga dalam rangka untuk membantah orang-orang yang mereka menisbatkan kepada Allah keburukan.
yaitu untuk membantah orang-orang yang mereka mendustakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Contoh umpamanya, orang Nasrani menisbatkan pada Allah anak, maka Allah bantah dengan penegasan, mattakhadallahu min waladin, Allah tidak mengambil anak sama sekali. Sehingga sifat salbiyah itu asalnya mujmal, asalnya umum, dalam rangka menetapkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un, kemudian walam yakun lahu kufuwan ahad, kemudian hal ta'lamu lahum samian. Ini semuanya menunjukkan tentang penafian global berkaitan dengan segala keburukan yang disebutkan kepada Allah Ta'ala, akan tapi terkadang datang dalam bentuk rinci. Seperti yang kita sebutkan tadi, tujuannya dalam rangka untuk membantah orang-orang mereka menisbatkan kedustaan kepada Allah Ta'ala. Allah punya anak, Allah bantah Allah nggak punya anak, karena Allah tidak membutuhkan anak. Kemudian atau untuk menepis prasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya dalam 6 hari. Boleh jadi terlintas, oh hari ke-7 Allah istirahat capek. Allah katakan, wa ma massana bil-lughub, kami tidak terserang yaitu capek. Wa ma massana bil-lughub, dan kami tidak terserang capek. Ini untuk menepis sangkaan buruk yaitu pada orang yang mereka ingin berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun sifat tsubutiyah atau sifat yang ditetapkan Allah itu asalnya rinci. Allah Sami'un Basirun, kemudian Allah Al-Malikul Qudus As-Salam dan seterusnya, itu disebutkan dengan sangat rinci. Alimul Ghaibi wa Syahadah War-Rahmanur Rahim. Ini sebenarnya adalah sebutan menyebutkan Allah dengan rinci. Karena semakin banyak rincian yang disebutkan tentang Allah menunjukkan semakin sempurna dan semakin terpuji. Sebagaimana Anda semakin disebutkan sifat-sifat yang bagus, semakin banyak, semakin terpuji. Anda ini cerdas, Anda itu dermawan, Anda ini penyabar, Anda ini penyantun, Anda ini orang yang ini tidak gampang marah, Anda ini orang yang baik hati dan seterusnya. Semakin banyak sifat-sifat positif yang disebutkan, semakin menunjukkan kesempurnaan. Sehingga didatangkan Allah dengan rincian-rincian yang disebutkan Allah dalam banyak ayat, maupun di Nabi dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi juga terkadang Allah datangkan dalam bentuk yang global yang menunjukkan kesempurnaan Allah pula. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Al asmaul husna adalah global, tapi di situ tersimpan semua kesempurnaan Allah, dan husnya adalah di puncak yakni kebaikannya, sehingga Allah sama sekali tidak terhinggapi kekurangan-kekurangan. Allah sempurna mutlak. Walillahil matsalul a'la, bagi Allah adalah sifat-sifat yang maha tinggi. Ini adalah penyebutan global tentang sifat, yakni tsubutiyah, sifat yang positif, yakni bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang Allah sebutkan di dalam ayat, atau menambah faedah dari ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dengan demikian ini ayat merupakan kaidah dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menetapkan sifatnya dengan sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Sifat subutiyah, sifat yang penetapan ini biasanya datang dalam bentuk rinci. Karena semakin banyak rinciannya, semakin sempurna menunjukkan kesempurnaan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang datang dalam bentuk global yang juga menyebutkan tentang kesempurnaan Allah taala. Tetapi kemudian sifat salbiyah asalnya datang dalam bentuk global. Allah enggak serupa dengan apapun. Tidak ada yang setanding dengan Allah taala. Tapi terkadang datang dalam bentuk rinci dalam rangka menetapkan yakni kesempurnaan sifat yang terbalik dari yang ditiadakan tersebut. Kemudian fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah, maka Ahlussunnah tidak pernah menafikan sifat-sifat yang Allah sifatkan tentang dirinya. Bagaimana menafikan sedangkan Allah menetapkan? Wala yuharrifunal kalima an mawadhi, dan Ahlussunnah tidak melakukan tahrif, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap ini kalam Allah dari tempat-tempatnya. Tahrif, ada tahriful lafzi, ada tahriful makna. Tahriful lafaz sebagaimana kita sampaikan insyaallah juga, yaitu merubah lafaz.
Harus merubah lafaz ini bisa yaitu merubah atau merubah harokat, atau merubah atau menambah huruf, atau juga merubah yaitu menambah kata atau menguranginya dan seterusnya. Ini adalah melakukan tahrif. Seperti umpamanya tahrif lafaz wa kallamallahu Musa takliman. Allah benar-benar bicara kepada Musa, maka dia pengen rubah karena susah membayangkan Allah bicara dengan Musa. Pengen merubah Allahu menjadi Allah, sehingga wa kallamallaha Musa takliman. Allah betul-betul Nabi Musa betul-betul bicara dengan Allah Ta'ala. Kalau ini gampang, karena mereka semuanya berangkatnya di akal mereka itu. Ini contoh merubah, yaitu lafadznya. Ada lagi datang umpamanya wajah rabbuka wal malaku sofa-sofa. Allah datang dan malaikat dalam keadaan bersof-sof. Mereka gak bisa membayangkan Allah itu datang, gak bisa menerima, otak mereka bisa menerima. Lalu mereka tambah waja'a amru rabbika, yang datang adalah perkara Allah, perintah Allah. Ini namanya tahrif. Ini tahriful lafzi, malah yaitu mentahrif, menyimpangkan dalam hal lafaz. Yang kedua tahriful makna, yaitu menyimpangkan makna. Allah mengatakan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nggak mungkin Allah punya tangan. Dia tolak tangan Allah, lalu dia tahrif simpangan, maknanya apa? Yad itu maksudnya kekuasaan, maksudnya kekuatan, kekuasaan. Ini namanya menyimpangkan, karena berangkat dari dia menolak untuk menetapkan sifat tangan. Demikian pula dia tahrif lagi, yaitu istawa. Ar-Rahmanu istawa al-ars. Nggak mungkin Allah istiwa kayak makhluk aja. Maka dia tahrif dengan istaula, Allah berkuasa. Kemudian contohnya yang lain banyak banget. Ya Allah mencintai, wallahu yuhibbus sabirin. Allah nggak mungkin mencintai. Itu sangat aib jika Allah mencintai, maka dia tolak sifat mencintai. Lalu dia rubah menjadi iradatul thawab. Itu Allah ingin memberikan pahala dan semisalnya. Akhirnya semuanya ditahrif, semuanya ditolak. Bagaimana datang ratusan sifat-sifat Allah ditahrif semuanya. Ini semuanya disebabkan karena mereka mendahulukan akal. Akal mereka nggak nyampe untuk mengimani ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sehingga dalam hal ini ahlul bid'ah atau sikap terhadap sifat Allah Ta'ala itu ada ahlu sunnah, ada ahlu tafwid, ada ahlu takwil, dan ada ahlu tashbih. Ahlu sunnah itu menetapkan semua nama, menetapkan semua sifat yang Allah dan Rasulnya telah jelaskan dalam Quran dan sunnahnya, tanpa melakukan tamsil, tahrif, takyif, ta'til. Ini ahlu sunnah. Adapun ahlu tafwid atau ahlu tajhil, ini orang yang mereka ini, kelompok yang mereka ini tidak mau memahami nama dan sifat Allah Ta'ala, sehingga mereka tidak mau mengerti nama Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, kemudian Al-Ghafur, zat yang maha pengampun. Gak mau, mereka tidak tahu maknanya, sehingga mereka serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mereka menyangka tahfidz ini adalah madhabnya ahlu sunnah. Tidak, madhabnya salaf, bukan. Tahfidz ini madhabnya ahlul bid'ah. Kalau salaf itu menetapkan nama, memahami makna-makna daripada nama-nama Allah Ta'ala. Ar-Rahman, zat yang maha penyayang. Al-Ghafur, zat yang maha pengampun. Kemudian Allah Al-Wadud, zat yang maha, yaitu cinta kasih. Allah Al-Karim, zat yang maha mulia, yang Allah bernama dermawan, dan seterusnya. Ahlus sunnah sangat memahami makna daripada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Tapi kalau ahlu tafwid ini, mufawwidah, mereka ini menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Ahlus sunnah yang diserahkan kepada Allah adalah hakikatnya. Allah yang tahu hakikatnya, maknanya jelas, gamblang. Hakikatnya serahkan kepada Allah Ta'ala. Karena memang kita tidak melihat Allah, tidak melihat yang serupa, tidak mendapatkan info yang akurat, maka tidak bisa membagaimanakan. Tapi hakikat bagaimananya ada, tapi diserahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau mufawwidah, yang diserahkan pada Allah bukan kaifiyahnya, bukan kaifnya, tetapi maknanya. Ini adalah kesatuan.
Kemudian ahlut tahrif atau ahlut takwil. Orang mereka melakukan takwilan, mentakwil-takwil, kemudian tangan ditakwil kekuasaan, istawa ditakwil istawla yaitu kekuasaan, kemudian cinta dijadi takwil iradatul thawab, ingin memberikan pahala, marah kemudian ditakwil hendak itu memberikan siksaan dan seterusnya. Ini semuanya takwilan-takwilan yang ingin menolak sifat-sifat tersebut. Ini adalah ahlut tahrif atau ahlut takwil. Kemudian ahlut tasbih yang keempat, mereka yang menyerupakan, menetapkan sifat Allah tapi mereka serupakan dengan makhluk. Ini semuanya kesesatan. Yang lurus, yang benar adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah fala yanfuna anhu ma wasfa bi nafsah. Ahlussunnah tidak menafikan sifat-sifat yang ditetapkan Allah atas dirinya. Wala yuharrifunal kalima an mawadhi, dan Ahlussunnah tidak menyimpangkan kalimat di tempat-tempatnya. Wala yulhiduna fi asma'illah wa ayatih, dan tidak melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah dan ayat-ayat Allah Ta'ala. Ilhad, liang lahat, lahat itu artinya miring, ya miring. Ini ilhad itu menyimpang. Dan Allah mengingatkan wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Ini biarkan, ini ancaman Allah, biarkan mereka yang mengilhad, mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balas mereka dengan azab Allah Ta'ala. Ilhad terhadap asma Allah bisa bentuknya telah kita terangkan kemarin juga, bisa bentuknya itu menamai berhala-berhala, menamai Allah dengan nama-nama yang tidak layak. Allah dinamai Allah dengan fa'il fa'ilah, yang kalau ungkapan kita kausa prima. Kausa prima. Apa kausa prima itu? Sebab segala atau pokok segala sebab, atau ungkapan yang semisal dengan itu. Kemudian Allah dinamai dengan Aba, ini Tuhan ayah, Tuhan bapak. Ini termasuk yaitu ilhad terhadap nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang kedua termasuk ilhad, yaitu mengingkari nama-nama Allah. Sebagaimana ahlu tahrif yang mereka mengingkari, atau ahlu ta'til yang mengingkari nama-nama Allah Ta'ala. Ahlu ta'til menolak, seperti Jahmiyah yang menolak nama Allah, menolak sifat Allah. Termasuk ilhad kepada asma Allah adalah mengambil nama-nama berhala mereka dari nama Allah Ta'ala. Lata dari Al-Ilah, kemudian Uzza dari Al-Aziz, Manat dari Al-Manan. Ini semuanya adalah pecahan dari nama Allah Ta'ala, dia berikan untuk berhala mereka. Termasuk yaitu ilhad terhadap asma Allah, melakukan tahrif, penyimpangan makna. Yadun di tahrif dengan kekuatan atau kekuasaan, istawa dengan istawla, ini berkuasa. Kemudian dan yang lain yang telah kita sebutkan tersebut. Ini termasuk adalah ini tahrif terhadap atau ilhad terhadap ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau menamai atau yaitu dia melakukan penolakan terhadap nama Allah tersebut. Yang telah kita sebutkan kemarin beberapa bentuk ilhad terhadap nama Allah Ta'ala. Adapun ilhad terhadap ayat Allah itu ada yang kauni, ada yang syar'i. Ayat Allah yang kauni, ayat-ayat yang ada di bentang alam semesta, malam, siang, matahari, bulan, yang ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk yaitu merupakan pasukan Allah, junudullah. Datangnya tsunami, datangnya gempa, datangnya peletusan Merapi, datangnya angin, itu semuanya perintah Allah Ta'ala. Orang yang mereka mengilhad tidak pernah menisbatkan ayat-ayat Allah kauniyah tersebut kepada Allah Ta'ala. Datang tsunami, yaitu kejadian karena ada yaitu pergeseran lempeng bumi di dasar laut, sehingga kemudian terjadi begini, hanya gitu. Nggak pernah menisbatkan pada Allah Ta'ala. Demikian pula datangnya letusan gunung Merapi, gempa bumi, dan semisalnya angin kencang, tidak pernah mengkaitkan dengan Allah. Ini namanya termasuk ilhad terhadap ini ayat-ayat kauniyah.
menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Ini termasuk juga ilhad terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilhad terhadap yaitu ayat yang syar'iyah, ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Ilhad terhadap ayat syar'iyah yaitu dia mendustakan ayat atau dia melakukan penyimpangan-penyimpangan makna terhadap ayat-ayat Allah, sehingga dia tafsirkan ayat Allah dengan akalnya sendiri, dengan hawa nafsunya. Ini termasuk ini ilhad terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita sampaikan kemarin. Sekarang kita masuk pada kalimat wala yukayyifuna wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqih. Dan Ahlussunnah tidak mayukayyifun, tidak mentakyif. Telah kita terangkan kenapa tidak mentakyif, karena tidak membagaimanakan, karena untuk bisa menggambarkan bagaimananya itu mesti melihat baraknya atau melihat yang serupa atau mendapatkan info yang akurat dari orang yang terpercaya. Wala yumathiluna, tidak melakukan tamsil, karena memang wala yumathiluna sifati bi sifatil khalqi, tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, karena Allah menegaskan laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Walam yakun lahu kufuwan ahad, enggak ada yang setanding serupa sekufu dengan Allah taala. Hal ta'lamu lahu samian, apa yang Anda tahu ada yang setanding dengan Allah taala? Enggak ada semuanya. Enggak ada. Li'annahu subhanahu la samiyalah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la samiyalah, tidak ada yang setanding, tidak ada yang serupa, yang semisal. Hal ta'lamu lahu samiyan, apa memang Anda tahu ada yang serupa semisal dengan Allah taala? Wala kufa wala kufu Allah, dan tidak ada yang sekufu serta semisal dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang semisal dengan Allah taala. Wala niddalah, dan tidak ada yang setanding dengan Allah taala. Ini maka fala tajaulillahi anda, dan jangan kamu jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Wala yuqasu bi khalqih, dan tidak dikiaskan dengan makhluk. Termasuk kias kepada makhluk itu ketika orang-orang musyrik mereka mengadakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia kiaskan dengan makhluk. Sebagaimana kita mau datang ke presiden, harus melalui para perantaranya dulu, orang-orang dekatnya presiden dulu, supaya kita bisa terantarkan pada presiden. Maka demikian pula kita kepada Allah Ta'ala. Kita ini orang banyak dosanya, sedangkan mereka para wali Allah. Maka kita menjadikan para wali menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ini termasuk mengkiaskan Allah dengan makhluk, dan ini kebatilan. Kebatilan. Allah tidak serupa dengan makhluk, jangan dikiaskan dengan makhluk. Walillail amsalul a'la, bagi Allah perumpamaan-perumpamaan yang tinggi. Bagaimana Allah direndahkan dengan tamsilnya kepada makhluk. Kalau makhluk memang butuh perantara. Yang pertama, karena makhluk itu terbatas. Raja dunia itu tidak bisa melihat rakyatnya, mengetahui kondisi rakyatnya, kecuali melalui info-info para pembisik, para perantara. Maka Pak raja-raja dunia butuh perantara. Sedangkan Allah Sami'un basirun, melihat semua keadaan para makhluk. Khabirun, Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh para makhluk. Khabirun bima ta'malun, sehingga semuanya terliput oleh Allah Ta'ala. Allah tidak membutuhkan perantara. Yang kedua, para raja itu terkadang gak pengen memberikan kepada rakyatnya. Butuh perantara yang bisa menggelembuk hatinya, melunakkan hatinya, kemudian bisa memiliki kemauan untuk memberikan sesuatu kepada rakyatnya. Allah tidak butuh. Tidak butuh orang yang melunakkan hati Allah, perantara melunakkan hati Allah. Allah biar mencurahkan kasih-Nya. Allah Subhanahu wa taala ini Ar-Rahman, Al-Mannan, Allah zat yang Maha Penyayang. Allah bahkan memberi sebelum diminta. Apakah Anda pernah minta nafas kepada Allah? Apa Anda pernah minta detak jantung kepada Allah? Apakah Anda pernah minta apa yang Anda dicukupi Allah tanpa minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah adalah zat yang penyayang, pemberi tanpa meminta balasan dari para makhluknya. Bagaimana Allah Anda serupakan dengan makhluk? Adapun para raja kadang-kadang hatinya keras, perlu dilunakkan, baru dia punya kemauan untuk memberi. Kemudian para raja butuh perantara, karena terkadang para raja ini dia memang
butuh perantara. Kalau dia perantaranya ngambek, dia bisa goncang kerajaannya itu. Allah tidak. Allah nggak butuh para siapapun. Allah yang menegakkan segala urusan. Intinya bahwasanya mengkiaskan Allah dengan makhluk ini kias yang batil, kias yang rusak, kias yang keliru. Fa inna subhanahu a'lamu bi nafsi wa bi ghairi. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya dan orang lain. Ilmu Allah meliputi segala-galanya. Berapa daun kering yang jatuh di muka bumi pada jam ini Allah tahu. Allah mengetahui. Sedangkan kita pengetahuannya sangat terbatas. Allah lebih tahu tentang dirinya dibandingkan dengan yang lainnya. Bahkan Allah lebih tahu tentang makhluknya dibandingkan dengan makhluk terhadap dia sendiri. Allah lebih tahu tentang kita dibandingkan dengan kita terhadap kita sendiri. Sehingga bagaimana makhluk yang seperti ini membantah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. A'antum a'lamu amillah. Apa memangnya anda ini lebih tahu dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa asdaqu qila. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang paling jujur perkataannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang paling jujur perkataannya. Tidak ada yang lebih jujur dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling benar. Tidak ada yang lebih benar dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah paling mengetahui apa yang ada pada makhluknya. Yang Allah tahu persis tentang para makhluknya. Sehingga dijelaskan di sini, fa innahu a'lamu subhanahu bi nafsi wa bi ghairi wa asdaqu qila wa asanu haditsan min khalqi. Sesungguhnya Allah lebih tahu tentang dirinya dan orang lain. Dan Allah orang yang paling jujur, orang yang paling jujur dalam perkataannya, dan Allah yang paling baik pembicaraannya kepada makhluk. Allah mengimpun tiga hal ini beliau menjelaskan tentang Allah dengan tiga ungkapan dalam perkataan beliau ini. Yang satu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang lebih tahu tentang segala-galanya. Sehingga semua yang datang dari Allah itu Allah sampaikan dengan ilmu Allah. Dan Allah yang paling tahu. Ini adalah kata beliau, fa innahu a'lamu bi nafsi wa bi ghairi. Allah yang lebih tahu tentang dirinya dan orang lain. Yang kedua, as-sidqu. Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap perkataannya itu paling jujur. Paling jujur, gak ada kelirunya. Ini sesuai dengan kenyataan. Jujur itu adalah sesuai dengan kenyataan. Anda bilang sekarang hari apa? Hari Kamis. Benar. Karena sesuai dengan kenyataan. Kalau Anda bilang hari Rabu ada dusta, ini hari Kamis. Hari Rabu ini beda dengan kenyataan. Apa yang disampaikan Allah semuanya adalah kejujuran. Adalah kebenaran. Tidak ada kedustanya sama sekali. Kemudian wa ahsanu haditha. Penjelasan Allah itu yang paling fasih. Allah menjelaskan segamblang-gamblangnya. Ini Allah sebutkan dalam ayat-ayat pula. Wa man asdaqu minallahi haditha. Apa memangnya adakah yang lebih jujur dibandingkan Allah Ta'ala? Adakah perkataan yang lebih jujur dibandingkan Allah Ta'ala? Wa man asdaqu minallahi qila. Memangnya ada? Apa ada yang perkataannya lebih jujur dibandingkan Allah Ta'ala? Wa man ahsanu minallahi haditha. Kata Allah dalam ayat, memangnya ada? Apakah memang ada yang lebih jelas, lebih gamblang, lebih fasih penjelasannya dibandingkan Allah Ta'ala? A'antum a'lam ma amillah. Apa memang Anda lebih tahu dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini semuanya ada ayat. Dan pembicaraan Allah tentang yaitu semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersumber dari ilmu Allah, kejujuran Allah, dan Allah jelaskan dengan segamblang-gamblangnya.
dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah di sini dengan disifatkan Allah yang paling jujur perkataannya, yang paling fasih pembicaraannya, yang paling tahu tentang permasalahannya, ini betul-betul membuat ini selamatnya maksud dan kehendak. Allah akan memberikan penghabaran dengan cara yang terbaik, sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya, dengan ilmu Allah Ta'ala. Maka bagaimana kemudian makhluk ini membantah apa yang diberitakan Allah kepada kita? Bagaimana seakan makhluk itu menyalahkan Allah? Bahkan kalau kita mengimani apa yang Allah sampaikan dikatakan kafir. Oh, kamu itu musyabbih karena kamu mengimani tangan Allah, karena kamu mengimani wajah Allah, karena kamu mengimani tentang turunnya Allah, karena kamu mengimani tentang ini tertawanya Allah. Kamu ini berarti kafir. Masya Allah. Allah bicara, nabinya bicara itu dengan perkataan yang paling jujur, perkataan yang paling jelas, yang paling gamblang, yang paling baik. Bagaimana Anda kemudian malah membodoh-bodohkan orang yang mempercayai perkataan Allah Ta'ala? Seakan-akan zahirnya perkataan Allah Ta'ala itu kalau diimani malah menjadi kafir. Berarti Allah menipu kita. Berarti Allah telah bicara dengan tidak jujur. Allah telah bicara dengan ini sesuatu yang menjerumuskan kita, menipu kita. Waliyatubillah. Subhanallah yang demikian. Ini kelasiman orang mereka itu melakukan tahrif, melakukan ta'til, melakukan ini tasbih. Ini adalah seperti itu. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah sifatkan tentang dirinya, kejujuran, kemudian penjelasan yang paling fasih, kemudian bicara dengan ilmu Allah. Allah ingin menjelaskan agar kalian tertunjuki ke jalan yang benar dan tidak tersesat. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menjelaskan kepada kalian supaya kalian gak sesat. Allah jelaskan perkara itu kalian supaya kalian gak sesat. Mereka malah menuduh orang yang mengikuti apa yang dijelaskan Allah malah dianggap sesat. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah menginginkan Allah menginginkan agar Allah menjelaskan kepada kalian segamblang-gamblangnya. Dan Allah membimbing kalian, memberikan petunjuk kepada kalian sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Sehingga Allah betul-betul menginginkan kita lurus, menginginkan kita itu tidak menyimpang, tidak tersesat. Bagaimana kemudian mereka justru menolak apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, "Tsumma rusuluhu," berkata Rasulullah selanjutnya, "Tsumma rusuluhu shadiquna masduqun bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun." Kemudian para rasulnya, para utusan Allah Subhanahu wa taala itu mereka shadiqun, orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur. Para rasul itu orang-orang yang jujur. Manusia yang paling jujur karena utusan Allah Ta'ala yang maha jujur. Masdukun, yang mereka ini dibenarkan oleh Allah dan membawa kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada ungkapan-ungkapan para nabi ini yang batil. Maka lihat bedanya Ahlussunnah dalam mengagungkan Allah dan Rasulnya dengan Ahlul-Bid'ah. Al-Bid'ah malah mengatakan kalau kamu percaya kepada Allah begini, maka kamu kafir mujassimah. Kamu kafir menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini berarti menuduh Allah itu jelomprongkan kita, menyesatkan kita. Allah itu melondrokkan kita. Kalau kita percaya Allah ternyata kita malah sesat, masuk neraka, menjadi kafir. Ini luar biasa. Luar biasa. Lalu mereka yang lebih tahu, oh maksud Allah nggak mungkin punya tangan, Allah nggak mungkin punya wajah, Allah nggak mungkin turun, Allah nggak mungkin mencintai, Allah nggak mungkin marah. Memangnya kamu lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala.
Berarti perkataan Allah itu paling tidak jelas, menipu, tidak jujur, bersumber dari kebodohan Allah. Waliyadzubillah. Subhanallah amma yaqulun, amma yasifun. Maka Allah yaitu menunjukkan dengan tasbihnya tentang perbuatan orang-orang yang bersalah sangka kepada Allah Ta'ala. Para rasulnya yang menjadi utusan Allah, ini orang yang sadiqul masduq, orang yang jujur dan dibenarkan dengan wahyu. Dan Allah bawain wahyu yang membenarkan kerasulannya itu, yang semuanya isinya kebenaran. Bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Ini berbeda dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu, dari kalangan ahlul dalal, ahlul zaik, orang yang sesat dan menyesatkan ini manusia. Maka yang paling baik dan paling benar dan paling tepat adalah penjelasan Allah dan penjelasan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semua apa yang sampaikan Allah itu yang terbaik, yang paling pas, yang paling indah, yang paling jujur. Itulah keyakinan Ahlussunnah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hanya berangkat dari kesombongan manusia saja yang mereka seakan-akan tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian maka dikatakan oleh beliau selanjutnya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah, Rabbmu, Rabbil izzah, Rabb yang memiliki izzah, amma yasifun, dari seluruh apa yang mereka sifatkan. Orang-orang musyrikin menyifati Allah dengan sifat yang buruk. Orang yang kafir dengan lebih-lebih mensifati Allah dengan sifat yang buruk, sehingga mengingkari Allah, mengingkari zat Allah, mengingkari nama dan sifat Allah. Orang musyrik menyerupakan Allah dengan makhluk. Maha suci Allah dari seluruh apa yang mereka sifatkan. Allah tidak seperti yang mereka sifatkan. Allah maha sempurna. Allah tidak sama dengan para makhluk. Allah suci dari semua kekurangan, sedangkan makhluk penuh dengan kekurangan. Wassalamun alal mursalin, dan para rasul itulah yang paling selamat jalannya dan keselamatan bagi para utusan Allah Ta'ala. Yang paling lurus jalannya, yang paling baik petunjuknya, yang paling mengantarkan kepada tujuan sampai selamat, ini adalah para rasul Allah Ta'ala. Tentang Allah dan tentang agama Allah, a'lam wa aslam wa aslam a'lam wa ahkam. Yang paling selamat, yang paling tahu dan paling bijak. Semua yang dibicarakan tentang Allah dengan ilmu. Semua yang dibicarakan tentang Allah nama dan sifatnya itu dengan ungkapan sejujur-jujurnya. Apa yang dibicarakan tentang Allah, tentang nama dan sifatnya, itu dengan ungkapan-ungkapan terbaiknya. Dan ini akan menimbulkan pengagungan. Kalau Ahlussunnah dengan menetapkan nama-nama Allah dan sifat Allah Ta'ala, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijak, Allah Maha Berilmu, Allah Maha Mengawasi, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, itu akan muncul pengagungan kepada Allah Ta'ala. Kalau kemudian Anda mengatakan Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak berkuasa, Allah tidak berkehendak, Allah tidak mencintai, Allah tidak murka, bagaimana akan muncul pengagungan kepada Allah Ta'ala? Bagaimana akan muncul pengagungan kepada Allah SWT? Sehingga jauh berbeda antara Ahlussunnah dengan Ahlul-Bidah. Makanya Ahlul-Bid'ah itu sembarangan kepada Allah dan sembarangan dengan agama Allah. Gampangnya mempermainkan agama Allah SWT karena ditipu oleh syaitan. Dan alangkah sangat kokohnya ini Ahlussunnah wal Jamaah. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji yang bagi Allah Rabbul Alamin, yang Allah disifati dengan segala keagungannya. Allah terpuji dari segala sisi, tidak yang tercela bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebutkan oleh beliau, bagaimana ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan dirinya dari segala sifat yang kurang, dari sifat yang disifatkan oleh orang-orang yang menyimpang dari jalannya para rasul, sehingga ada orang mereka lurus, jalannya rasul paling lurus, dan yang berikutnya orang-orang yang mengikuti rasul jalannya paling lurus, sedangkan yang menyimpang dari para rasul
dari utusan Allah, mereka lah orang-orang mereka sesat yang menyimpang dari jalan Allah, jalan-jalannya para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dulu pembahasan kita tentang perkataan Syekh dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan kita akan datang bismillah. Ada pertanyaan? Bismillah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kelompok yang menyimpang dalam tauhid uluhiyah itu dianggap atau dikatakan musyrik. Kalau menyimpang dalam tauhid asma wa sifat bagaimana, Ustaz? Ya, al-bid'ah bisa sampai pada tingkat kafir, bisa mereka terjebak dalam bid'ah kesesatan, tapi belum sampai pada tingkat kafir. Karena mereka tersesatnya dengan takwil atau dengan syubhat yang ada pada mereka. Maka ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, berbicara kepada mereka, kalau seandainya yang jadi kamu itu saya, maka saya kafir. Karena sangat paham persis apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, lalu mengingkari dengan terang-terangan. Tetapi beliau tidak mengkafirkan mereka, karena beliau anggap mereka adalah terjebak dalam syubhat. Mereka tenggelam dalam syubhat, pengkaburan, sehingga mereka tertutup oleh kabut-kabut syubhat yang membuat mereka kabur, sehingga mereka melakukan takwil, tahrif, melakukan penyimpangan terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, bagaimana tanggapannya terhadap orang yang mengatakan kenali Allah dengan mengenal hakikat dirimu? Kenali Allah dengan mengenal hakikat dirimu. Terus gimana cara mengenal hakikat diri kita? Kenali Allah dengan cara yang benar. Bagaimana cara mengenal Allah yang benar itu? Kenalilah Allah dengan memperhatikan para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Anda akan mengenal keagungan Allah taala. Kalau tadi mengenal Allah, kenali dengan mengenal dirimu, boleh jadi kalau maksudnya adalah seperti ayat Allah taala, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan terhadap diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan, melihat, merenungkan bagaimana Allah menciptakan otak kalian, bagaimana Allah menciptakan paru-paru kalian, jantung kalian, pencernakan kalian, kemudian peredaran saraf-saraf dalam tubuh kita. Itu semuanya akan menjadi sebuah ayat yang sangat besar orang mereka memperhatikan tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau itu maksudnya akan mengantarkan para pengenalan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Dan bukan diri kita saja, ya lautnya, gunungnya, buminya, langitnya, kemudian pohonnya, hewannya, termasuk perkawinan antar manusia. Ini semuanya adalah ayat-ayat Allah yang Allah jelaskan. Maka dalam surat Rum Allah katakan, wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayatihi, diterangkan sangat banyak tentang ayat Allah Ta'ala untuk mengenal keagungan Allah Ta'ala. Ini kalau melihat makhluk Allah Ta'ala, tapi nggak cukup. Kemudian harus dengan lebih rinci lagi melalui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mengenalkan kepada Allah yang lebih rinci, lebih detail, sebagaimana Allah kenalkan tentang dirinya kepada makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz, bagaimanakah hukum dengan merayakan Maulid Nabi? Ya tanya, merayakan Maulid itu ibadah atau main-main? Kalau ibadah, tanya lagi, mana contohnya kalau ibadah itu? Apa Nabi merayakan? Apa sahabat merayakan? Apa para imam 4 merayakan? Mereka pasti akan pakai dalil-dalil umum yang tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Umpamanya dalilnya, qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia dan nikmat Allah Ta'ala maka hendaklah bergembira. Kedatangan Nabi ini nikmat Allah, karunia Allah yang kita layak bergembira, bahkan nikmat yang paling utama. Maka kita rayakan kedatangan Nabi, kelahiran Nabi. Ini sangkaan dia. Seandainya seperti itu baik, tentu para salaf kita sudah mendahului. Sehingga kata para salaf kita, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seperti yang kamu lakukan itu baik, betul-betul baik, pasti pendahulu kita, para salaf kita sudah mendahului kita untuk melakukannya. Mereka bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun mereka tidak melakukan.
Bahkan yang pertama kali merayakan itu dikenal yaitu Bani Fatimiyah, Syiah Rafidhah, yang dikatakan Qaramithah, mereka kufar, mereka fujar, begitu kata Al-Imam Ibnu Katsir. Bagaimana kemudian menisbatkan kepada ini amalan orang-orang yang mereka dikatakan fujar, kufar, mereka adalah orang berakidah sesat. Bagaimana kita tidak melihat Nabi dan para sahabat? Apa kita lebih cinta kebaikan dibandingkan Nabi dan para sahabat dan para imam? Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz, apa hukumnya melakukan amalan bid'ah? Karena itu adalah tugas sekolah, Ustaz. Ya nggak boleh, mau tugas sekolah, tugas presiden, tugas MPR, tugas DPR, tugas dari manapun nggak boleh. Amalan bid'ah tidak boleh dilakukan karena la ta'ata fi makhlukin fi masyiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam mentaati, dalam maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Wallahu a'lam bishawab. Saya Ustaz, apakah benar Nabi lahir 12 Rabiul Awal? Tentang lahirnya Nabi ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka bagaimana mereka bisa memilih atau juga seandainya itu benar 12 Rabiul Awal, tanggal itu yang jelas, yang pasti itu adalah hari kematiannya atau wafatnya Nabi. Lahirnya ikhtilaf. Kematiannya mereka ini insya Allah sepakat 12 Rabiul Awal, hari kewafatnya Nabi. Bagaimana mereka merayakan hari wafatnya Nabi? 12-nya itu hari kelahiran itu ikhtilaf. Sedangkan kematiannya jelas. Maka tentu ya ini seakan mereka juga merayakan tentang kematian Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bisa dicek lagi berkaitan pembicaraan tentang tanggal lahirnya Nabi. Apakah ulama sepakat 12 atau ada ikhtilaf, bisa dicek lagi. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz, bagaimanakah caranya supaya kita ini tidak malas ke kajian, apalagi dalam saat ini kajian online, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita harus menanyakan diri kita seberapa jauh kebutuhan kita kepada ilmu ini, dan seberapa kuat ini upaya kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan memang faktor lingkungan sangat berdampak kepada semangat kita untuk datang atau membuka kajian-kajian. Insya Allah, kalau Anda campakkan rasa malas itu, nanti akan muncul semangat di tengah jalan. Allah akan bimbing. Maka ini ada membutuhkan mujahadah, membutuhkan jihad, kesungguhan untuk mencampakkan kemalasan. Dan Anda lihat dulu kebutuhan kita pada ilmu itu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Dan kita mutlak membutuhkan, Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan itu pada orang yang mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka kita betul-betul harus tahu proses dulu kedudukan ilmu. Kemudian bismillah kita berusaha untuk menggali ilmu baik melalui online atau offline. Dan insya Allah apabila kita sedang kejangkitan rasa malas, campakkan malas itu, insya Allah di tengah jalan Allah bangkitkan semangatnya. Allah akan berikan tetesan kesegaran dan kemudian punya semangat, dan Allah hidupkan ini semangat kita. Tentu jangan lupa senantiasa minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Nabi ingatkan, ihris alama yang fa'uk, semangatlah Anda dalam perkara yang akan memberikan manfaat bagi Anda. Datang ke pengajian, mendengarkan kajian, itu jelas-jelas manfaat. Maka semangatlah Anda. Kemudian wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Jangan lupa, itu adalah pokok ibadah kita kepada Allah. Minta tolong agar Allah menolong kita. Kemudian wala ta'jas, jangan Anda lemah. Jangan Anda gini gampang lukru, gampang ngalah, gampang karena lemah, akhirnya futur. Tapi harus betul-betul survive, handal, kuat, fight. Ini adalah yang harus betul-betul kita adakan pada diri kita. Wallahu ta'ala alam, semoga manfaat dan semoga Allah membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita dan memberikan keberkahan dalam hidup kita sehingga senantiasa kita dalam ketaatan kepada Allah sampai kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, terima kasih banyak Bapak sekalian. Jazakumullah khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.